Amin. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai materi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang terhormat Ibu Dr. Rofidah SE MEI. Selanjutnya kepada narasumber kita hari ini, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Titin Agustin Nengsi SSI MSI. Terima kasih Bu yang sudah bersedia menjadi pemateri hari ini jauh-jauh dari Perancis. Perlu diketahui juga bahwa Ibu Titin ini alhamdulillah sudah menyelesaikan program doktornya dari Universitas de Strasbourg, Prancis. Alhamdulillah sudah PhD, udah doktor, dan hari ini beliau bisa membagikan ilmunya bersama kita, dan sekarang beliau masih berdomisili di Prancis. Terima kasih Bu Titin. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada para peserta, seluruh peserta acara webinar Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, di mana saya ingin memberitahu bahwa sampai malam tadi, hari Selasa jam 10 malam sampai hari terakhir pendaftaran, jumlah yang sudah mendaftar itu berjumlah 329 peserta yang sudah mengisi Google Form-nya. Di mana dari 329 itu terdiri dari banyak sekali alhamdulillah perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, ada lebih kurang 50 perguruan tinggi, dan terdiri dari para dosen, ya terima kasih Bapak Ibu para dosen, kemudian juga para karyawan dari instansi lainnya, para mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Banyak sekali, ada yang dari Unpad, UGM, Unibrau, USU, UIN, Syarif Hidayatullah, UIN Makassar, dan masih sangat banyak lagi perguruan tinggi yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung dalam acara webinar kita dengan mengambil judul mengenai analisis regresi partial square PLS sebagai alternatif dari regresi linear berganda. Terima kasih semua kepada para partisipan yang maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu atas partisipasi pada hari ini. Dan juga terkhusus ya kepada seluruh panitia. Sekretaris Prodi Manajemen Keuangan Syariah Bapak Ahmad Sahrizal SPDI ME, dan seluruh mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi yang telah membantu melaksanakan acara webinar pada hari ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai materi hari ini yang akan dipresentasikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Dr. SSI MSI, maka dengan hormat saya persilahkan kepada yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Rofidah SE MEI untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'idu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Ebianita sekaligus sebagai moderator pada pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rezeki, kesehatan pada kita sehingga pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Yang semoga seterusnya pun seperti itu, tetap sehat, terhindar dari paparan COVID-19 yang sedang kita jalani saat ini, pandemi COVID-19. Semoga kita terhindar dari wabah ini. Juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam ajaran-ajaran yang disampaikan Muhammad SAW, tetap dalam keimanan, dalam keislaman, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sangat berbahagia sekali rasanya dengan kegiatan webinar yang dilaksanakan, yang sudah direncanakan oleh Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Luar biasa apresiasi dari peserta, dari semua, dari ini wilayah Indonesia nasional, secara nasional ini rasanya bisa saya anggap secara nasional. Hadir Bapak dan Ibu dosen dari berbagai universitas, terima kasih atas partisipasinya, juga kepada anak-anak mahasiswa yang juga sudah ikut dalam webinar ini. Terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada Ibu narasumber, walaupun jauh kita belum bisa bertemu sampai saat ini, tapi dengan kegiatan webinar dan pertemuan-pertemuan sebelumnya terasa dekat antara Jambi dan Prancis ya Bu Titin. Terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktu untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan keilmuannya, statistik yang pada saat ini mengambil tema analisis regresi PLS sebagai alternatif dari regresi linear berganda. Juga terima kasih kepada Ibu Kaprodi khususnya dan Pak Sahrijal beserta HMJ, MKS yang sudah mempersiapkan webinar ini secara maksimal, dan kita doakan webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang disampaikan oleh narasumber semoga mendapat keberkahan bagi kita, menambah wawasan kita, yang kita tahu bahwa dengan tema seperti ini ilmunya sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan penelitian-penelitian bagi Bapak Ibu dosen dan juga bagi mahasiswa dalam penulisan skripsinya, penelitiannya. Mudah-mudahan ini dapat diaplikasikan dan harus diaplikasikan jika kita melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif tentunya. Kuantitatif ilmu seperti ini sangat kita harapkan bisa diterapkan. Yang pertama adalah harapan saya semoga acara kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, berakhir dengan baik, dan bermanfaat bagi semuanya. Juga semuanya bisa bertahan sampai selesai. Sampai acara ini selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dari saya. Selamat berwebinar dengan narasumber yang luar biasa dari Perancis, dari University de Strasbourg, Perancis. Nah, kita minta Bu Titin bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada semua peserta. Selamat webinar.
Selamat untuk mendengarkan ilmu secara langsung dari Bu Titin Agustin, Dr. Titin Agustin, SSI, MSI. Saya juga berusaha untuk standby mengikuti webinar ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan sambutan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Rafida SEMEI. Terima kasih Bu atas kesediaan Ibu untuk bisa hadir dalam acara webinar program studi manajemen keuangan syariah. Di tengah-tengah kesibukannya, Ibu sempat hadir untuk mengikuti acara ini. Dan juga mungkin saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada ada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Novi Mubiarto, SEME yang juga berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih atas suaranya Bu Efni di-unmute dulu. ya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang juga berkesempatan hadir pada hari ini, Ibu Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang juga bisa hadir dalam kegiatan webinar kita hari ini. Baiklah, kita akan langsung melihat atau mempersilahkan kepada yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Titin Agustin Nengsi, SSI, MSI, yang sebenarnya saya sangat berterima kasih karena beliau bersedia untuk menjadi pemateri pada hari ini. Karena beliau saat ini masih berdomisili di negara Prancis dan alhamdulillah beliau juga baru saja menyelesaikan program doktor S3-nya ya. Jadi masih fresh graduate. Alhamdulillah hari ini Ibu Dr. Titin Agustin Nengsi SSI MSI bisa berbagi ilmu bersama kita semua. Sebelum akan diberikan materi mengenai tema kita hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada hari ini. Nama Dr. Titin Agustin Nengsi, SSI, MSI. Tempat tanggal lahir Jambi, 16 Agustus tahun 1982. Alhamdulillah masih sangat muda sekali ya Ibu. Kemudian adapun pengalaman kerja, beliau adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sebagai tenaga pengajar tahun 2006 sampai sekarang. Termasuk dosen pertama kali ketika Fakultas jurusan Ekonomi Syariah berdiri. Dan beliau sekarang menjadi dosen tetap untuk jurusan Manajemen Keuangan Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai tim dari AMI, Auditor Mutu Internal UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2013 sampai 2016. Kemudian sebagai koordinator pusat penelitian Puskasa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2013 dan 2016. Kemudian sebagai anggota Pusat Ekonomi Kajian Ekonomi Bank Indonesia tahun 2015-2016. Dan Ibu Titin juga pernah menjadi sebagai sekretaris jurusan Ekonomi Syariah sebelum beliau melanjutkan perkuliahan ke Perancis. Sebelum beliau mengambil S3-nya di Perancis, Ibu Titin Agustin Nengsi adalah sebagai sekretaris jurusan program studi Ekonomi Syariah
tahun 2015 dan sampai tahun 2016 dan menjadi pengawas Kecamatan Telanepura, panitia pengawas pemilu tahun 2015 dan 2016. Sangat banyak sekali sepak terjang beliau dalam dunia institusi. Kemudian untuk pendidikan, Ibu Dr. Titin Agustin Ningsi SSI MSI ini S1-nya berasal dari IPB untuk Fakultas MIPA jurusan Statistika pada tahun 2004. Kemudian S2-nya juga IPB, Fakultas MIPA jurusan Statistika Terapan pada tahun 2010. Kemudian S3 di University of Strasbourg Biostatistika, lulus sebagai PhD jurusan Biostatistik. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin sudah menyelesaikan perkuliahannya. Dan pada hari ini kita bersama-sama hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar dengan materinya adalah analisis regresi partial Lasker PLS sebagai alternatif dari regresi linear berganda. Semoga nanti penjelasan yang akan diberikan sehingga nanti diharapkan penjelasan yang diberikan oleh narasumber akan bermanfaat bagi kita semua, baik bagi para dosen nanti ketika akan membimbing para mahasiswanya, karena mungkin kalau saya pribadi di instansi saya itu yang biasa dipakai itu adalah regresi linear berganda. Jadi sangat menarik sekali hari ini kita bisa mendapatkan ilmu bahwa ternyata ada analisis yang bisa sebagai alternatif dari regresi linear berganda, yaitu analisis regresi partial Lasker. Dan juga kepada para mahasiswa ini, terkhusus mahasiswa semester akhir yang akan menyusun skripsi, ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, bagaimana nanti akan menjadi sebuah alat analisis dalam metode penelitian. Mungkin selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Titin Agustin Ningsi SSI MSI untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan coba berbagi slide presentasi lebih dahulu. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah bisa. Assalamualaikum. Sudah share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara webinar hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat kita nanti ke depannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya, diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, ya, mungkin diskusi di sini bersama Bapak Ibu dosen dan khususnya mahasiswa yang hadir di sini. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1, Bu Dr. Rafida, dan selanjutnya ada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Novi Mubiarto. Selanjutnya yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Bu Efni, terima kasih atas waktunya yang telah memfasilitasi ke kegiatan ini, serta himpunan mahasiswa jurusan MKS, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya di sini banyak Bapak Ibu dosen dari
Universitas dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk bisa hadir di webinar hari ini. Semoga kita sama-sama bisa sharing ilmu nantinya. Kalau saya ada kurang mungkin bisa ditambahkan. Dan terlebih khusus untuk Ananda-Ananda semua, anak-anakku semua yang memang sekarang mungkin masih berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dan masih bingung nih dengan analisis apa yang akan digunakan. Mungkin ini sedikit menjadi alternatif lah. Oh, mungkin data saya bisa digunakan untuk penelitian saya nantinya. Dan saya akan mencoba menjelaskan dari dasarnya, dan mungkin bagi dosen-dosen yang sudah berkutat di bidang statistik matematik mungkin agak sedikit, oh ini dasar banget, tapi ya memang concern saya adalah untuk mahasiswa yang ada di webinar ini, sehingga menjadi ilmu baru lah buat anak-anak semua. Mungkin di perkuliahan statistik ataupun ekonometrik belum ada diberikan. Mungkin di sini sedikit sharing ilmu, dan jika ingin tahu lebih lanjut kita bisa sharing ilmu di tempat lainnya. Seperti yang telah diperkenalkan oleh Bu Evni, saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sultan Tasaifuddin Jambi, khususnya di jurusan Manajemen Keuangan Syariah, dan alhamdulillah saya masih berada di Prancis dan pengen sekali pulang ke Indonesia, tapi ada sesuatu hal menunggu penerbangan juga dan belum menemukan waktu yang tepat, dan insya Allah saya akan kembali. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini berakhir dengan cepat sehingga kita bisa hidup dengan normal walaupun dengan keadaan new normal nantinya. Baiklah Bapak Ibu dan Anda semua, kita tahu bahwa seperti yang dikatakan Ibu Wakil Dekan 1 bahwa kita dalam penelitian itu pasti ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Secara besar kita bisa bagi seperti itu. Untuk penelitian kuantitatif jelas kita mempunyai data, dan dari data-data yang ada biasanya kita mendapatkan peubah-peubah atau variabel yang akan kita teliti. Dari banyak variabel yang ada, kita biasanya ingin melakukan pemodelan untuk melihat hubungan, tapi melihat apakah ada pengaruh antara beberapa variabel ke variabel lainnya gitu. Nah, salah satu analisis regresi klasik yang sering dilakukan oleh anak-anak semua pasti regresi linear, baik itu linear sederhana maupun linear berganda. Tetapi untuk mendapatkan model yang baik atau hubungan yang pengaruh yang baik nanti untuk melihat dari data kita, jelas bahwa kita harus memenuhi beberapa asumsi di situ. Harus memenuhi beberapa kondisi, baru kita mendapatkan model yang terbaik dalam penelitian kita. Nah, di sini saya ingin mencoba berbagi satu analisis regresi partial square. PLS itu singkatan dari partial square, yang merupakan alternatif dari regresi linear berganda jika ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kita gunakan di dalam analisis regresi linear berganda. Jadi bisa jadi analisis regresi PLS ini melengkapi atau menjadi solusi dalam kondisi yang tidak bisa kita hindari dari regresi linear berganda. Baiklah, untuk presentasi hari ini saya mencoba membagi menjadi 4 bagian. Pertama, mengapa sih kita menggunakan regresi PLSA? Kondisi apa sih yang di regresi linear berganda yang tidak bisa kita gunakan? Sehingga ada solusi lain nih menggunakan regresi PLS. Yang kedua, bagaimana konsep dari regresi PLS itu sendiri? Saya akan sedikit bicara tentang sejarahnya, definisi dari PLS, dan bagaimana sih algoritmanya. Secara singkatnya, algoritma regresi PLS itu bagaimana. Yang ketiga, bagaimana contoh-contoh penelitian dari regresi PLS. Saya akan mengambil hanya 2 contoh, dan saya mencoba mengaplikasikannya pada software atau program. Biasanya anak-anak semua menggunakan SPSS ataupun yang lainnya, tapi saya mencoba memperkenalkan program baru yang namanya R. Mungkin ya ada juga yang sudah kenal, tapi di sini saya coba
perkenalkan kembali, ada program R yang kita gampang mendownloadnya karena dia open source, free, gratis. Sedangkan kalau SPSS kita harus berkutat mencari crack yang bisa digunakan dalam penginstalan gitu kan, karena itu berbayar dan jelas ini sangat apa ya, dibilang plagiasi dari ini karena kita tidak mempunyai lisensi dari SPSS itu sendiri. Nah, di sini saya memperkenalkan program R yang open source, di mana program R ini adalah program yang punya banyak package. Package di sini artinya adalah kesatuan dari analisis, misalnya analisis regresi linear berganda atau analisis regresi linear yang bisa digunakan dalam package R di dalamnya. Dan terakhir, kita bisa berdiskusi, tanya jawab, mungkin ada presentasi saya yang kurang, mungkin Bapak Ibu atau Anda semua bisa tambahkan, atau mungkin kita bisa berdiskusi tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Baiklah, pertama-tama tentu kita dalam penelitian kuantitatif kita mempunyai data. Data di sini bisa kita misalkan untuk barisnya itu adalah objek. Objek itu baik itu observasi maupun observasi ini maupun orang maupun tahun ataupun maupun misalnya hewan dan sebagainya. Sedangkan Sedangkan variabel itu adalah peubah-peubah yang mau kita teliti. Misalkan di sini kita melihat pada saya kutip dari penelitian Masuro dan Subekti di media statistika bahwa indeks pembangunan manusia itu bisa dilihat dari angka harapan hidup, angka melek huruf, terus rata-rata lama sekolah, dan indeks daya beli. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak variabel yang bisa kita ukur dari penelitian kita. Contohnya lagi, misalnya apakah pendapatan, misalnya ada setiap restoran itu berpengaruh nggak gitu dari jumlah tenaga kerja dan parkir mobil dan sebagainya. Itu secara global kita pasti mempunyai data seperti ini pada penelitian kita. Nah, dari data yang ada kita harus jika kita ingin melihat pengaruh, kita harus menentukan dulu mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Pasti Anda semua sudah mengetahui itu. Disitulah ada konsep peubah atau variabel penjelas atau prediktor dan peubah atau variabel respon. Biasanya variabel respon itu dipengaruhi oleh variabel penjelas. Dan konsep pengaruh tadi bisa kita modelkan. Salah satu analisis klasik yang sering kita gunakan adalah regresi linear. Yang paling sederhana adalah regresi linear sederhana. Artinya kita memodelkan hanya ada dua peubah X dan peubah Y, di mana X ini adalah peubah penjelas atau prediktor, dan Y ini adalah peubah respon. Artinya X ini mempengaruhi dari Y. Dari dua peubah ini kita ingin modelkan dengan menggunakan konsep regresi linear sederhana. Di sini kita lihat bahwa kita misalkan ada satu persamaan linear yang kita simbolkan dengan garis ini. Tentu kita mempunyai titik-titik biru ini adalah data kita, di mana setiap data ini pasti untuk ke arah ke garis ini mempunyai simpangan, yaitu kita bisa sebut dengan error. Nah, beta di sini kita lihat bahwa Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus epsilon atau error. Di sini beta 0 beta 1 adalah parameter. Tentu jika kita ingin membuat persamaan atau memodelkan, kita butuh menduga parameter yang ada, yaitu beta 0 dengan beta 1. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Di sini dengan konsep meminimisasi error sehingga kita mendapatkan beta 0, beta 1 yang unbiased, sehingga kita bisa mendapatkan model terbaik pada data kita. Ataupun secara lebih luas kita mempunyai banyak peubah penjelas.
dari X1, bisa kita simpulkan X ya, X1, X2, sampai XP. Sehingga dari banyak peubah penjelas ini sama dengan konsep yang sama, kita menyelesaikan error dengan metode kuadrat terkecil, kita akan mendapatkan pendugaan dari parameter beta 0, beta 1, dan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat secara grafis, secara visual, bahwa misalnya di sini konsep dari peubah atau variabel penjelas, di sini variabel respon. Oke, kalau misalnya 2 peubah atau 3 peubah, kita masih bisa menggunakan tulis tangan ya, mencarinya. Tapi kalau sudah sampai P peubah, kita menggunakan konsep matriks. Saya tidak tahu apakah dapat materi matriks di pembelajaran S1, tapi saya akan sedikit memperkenalkan di sini bahwa untuk mencari parameter atau menduga parameter beta 0, beta 1 sampai BP itu butuh konsep matriks. Nah, di sini secara metodenya kita dapat menggunakan ordinary least square, di mana kita dapat menduga bahwa beta duga itu adalah inverse dari X transpose X, X transpose Y. Di sini untuk varians kita bisa mendapatkan sigma kuadrat X transpose X inverse dari X transpose X. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa X transpose X ini sangatlah penting dalam pendugaan parameter, baik itu beta 0 maupun dalam pendugaan variansnya. Nah, untuk mendapatkan model yang terbaik, ada beberapa asumsi yang harus kita patuhi. Dan di sini saya mencoba membagi 2 asumsi. Pertama, asumsi probabilitas, di mana untuk asumsi probabilitas saya rangkum menjadi 4. Di sini bisa juga kita perkenalkan bahwa ini adalah teori dari Gauss-Markov, bahwa error itu residual yang kita dapat itu harus mengikuti distribusi normal, dan ekspektasi dari residual setiap amatan itu harus sama dengan 0, dan varians dari error itu harus sama dengan sigma kuadrat. Di sini adalah konsep homogesitas, dan kovarian antara 2 error itu tidak harus sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Selanjutnya saya bagi lagi ada asumsi struktur. Di sini bahwa struktur data kita harus memenuhi 3 kondisi minimal sehingga pemodelan kita itu mendapatkan model yang terbaik. Pertama, tidak adanya multikonialitas. Apa itu multikonialitas? Nanti akan saya jelaskan slide selanjutnya. Yang kedua adalah jumlah observasi atau jumlah amatan kita harus lebih besar dari jumlah variabel, baru kita bisa olah dan kita hitung inverse X transpose X-nya. Yang ketiga adalah tidak ada data hilang di dalam data kita atau missing value. Jadi 3 kondisi ini harus memang kita perhatikan dalam pembangunan model. Oke, apa itu multikonialitas? Sebenarnya multikonialitas itu masalah pada inverse dari X transpose X. Jadi -1 itu adalah inverse. Multikonialitas itu adalah secara konsep matematiknya itu bahwa variabel 1 itu berkelipatan dengan variabel lainnya. Jadi jika variabel 1 berkelipatan dengan variabel lainnya secara sempurna, maka kita sebut multikonialitas kita adalah sempurna. Dan kalau secara statistik kita bisa lihat dari korelasi yang tinggi antara variabel penjelas, berarti disitulah ada multikonialitas di data kita. Nah, apa sih efeknya jika ada multikonialitas? Jika korelasinya yang tinggi atau multikonialitas sempurna, ini bahkan kita tidak bisa menduga parameter. Kenapa? Karena inverse dari matriks X transpose X kita itu determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya 0, maka X transpose X inverse-nya tidak ada. Artinya kita tidak bisa mendapatkan dugaan parameter kita. Tadi ya beta 0, beta 1 ya. Tapi kalau korelasinya tinggi, kita masih bisa mendapatkannya. Namun, jadi mendapatkan pendugaan parameternya itu tidak stabil, dan ragam dari error itu menjadi sangat besar, sehingga pendugaan dari ini kita underestimate. Nah, fenomena ini bisa kita lihat dari hasil penelitian kita. Jika kita menambahkan variabel baru, maka perubahan koefisien regresi ini sangat besar terjadi.
Yang kedua ada kontradiksi. R square yang kita dapat tinggi, jelas dong kita pengen R square kita tinggi. Namun, R square tinggi dan UJF juga tinggi gitu. Wah, keren nih bahwa UJF kita bukan tinggi ya, UJF kita signifikan gitu. Berarti bagus dong pemodelan kita. Tetapi pada saat kita melakukan uji T untuk setiap variabel, ternyata di variabel-variabel kita perubahan penjelasnya tidak signifikan. Artinya, wah, mana nih kok nggak signifikan gitu loh. Jadi kontradiksi di antara uji F dengan uji T. Itu salah satu fenomena yang terjadi pada data yang kita punya gitu, pada analisis yang kita lakukan. Dan fenomena lainnya bahwa koefisien regresi ini nggak bisa kita jelaskan, artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya nih, pendapatan sama pengeluaran. Misalnya kalau pendapatannya tinggi, rata-rata pengeluarannya tinggi ya. Nah, tapi secara statistiknya kita dapatkan pada analisis bahwa dia kontradiksi. Mungkin aja pendapatan tinggi, pengeluarannya semakin rendah, ya mungkin saja sih, tapi itu nggak logis gitu rata-rata. Seperti itu. Masih bisa dilanjutkan, Bu Evni? Masih bisa terdengar? Ya, bisa dilanjutkan, Ibu Titin. Masih jelas share screen-nya ya. Silakan. Oke, saya akan memberikan sedikit contoh fenomena multikolinaritas ini. Pertama, misalnya tadi ingin melihat indeks pembangunan manusia dari angka harapan hidup, angka melek huruf, misalnya rata-rata nama sekolah dari 19 provinsi misalnya. Di sini kita bisa gunakan regresi linear yang sederhana, misalnya antara indeks pembangunan manusia dengan angka harapan hidup, sehingga kita bisa dapat pemodelan sebagai berikut. Bagaimana dengan S1 dengan S2 juga kita bisa modelkan, begitu juga dengan S1, S2, S3. Nah, saya lebih fokus ke S1, S2, S3. Di sini kita lihat bahwa R square yang kita dapat tinggi dong 80%, dan UJF juga yang kita dapat juga tinggi, bahwa dia signifikan. Di sini bisa kita bandingkan dengan F tabel. Jelas kalau misalnya untuk ya hitungan manual kita bisa pakai F tabel, tapi kalau udah ke software kita bisa menggunakan P value. Kita bandingkan dengan alfa, misalnya kita gunakan 5%. Dan di sini kita lihat pada uji T ternyata uji T hitung yang kita dapat untuk parameter X1, T1, S2 untuk parameter variabel X2, T3 untuk variabel X3, ternyata dia lebih kecil dari T tabel, sehingga dia tidak signifikan antara ketiganya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada konflik nih antara uji F dengan uji T. Dan yang selanjutnya bahwa ada perubahan tanda yang awalnya memang hubungannya positif dengan indeks pembangunan manusia, tetapi setelahnya itu kita tambahkan S1, S2, S3 jadi berubah. Artinya dia jadi tidak bisa diinterpretasi dengan normal gitu. Jadi ini sebagai tanda tanya dulu, harus kita gali lebih lanjut apakah data kita ini ada multicol atau tidak gitu. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi multikolinaritas? Sangat banyak sekali. Salah satunya kita bisa menghapus misalnya variabel yang berkorelasi dengan di model itu, misalnya antara X1 dengan X3, ya hapus X3. Ataupun kita mempertahankan variabel yang benar-benar relevan gitu. Tapi kalau dengan menghapus dan mempertahankan dan menghapus yang lain, kita itu berisiko kita kehilangan informasi dari variabel yang ingin kita teliti gitu. Kalau variabelnya banyak, ribuan, oke, kita 1, 2, oke, kita buang nggak apa-apa. Tapi jika variabelnya dikit, maka bagaimana solusinya gitu. Ada analisis lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan membangun variabel baru yang disebut dengan variabel laten, di sini saya simbolkan, atau kita bisa sebut dengan komponen. Nah, analisis yang menggunakan variabel laten atau komponen itu ada beberapa macam, salah satunya adalah regresi komponen utama dan regresi PLS. Atau ada analisis lainnya, bisa kita lihat ada analisis regresi ridge. Jadi di sinilah peran dari regresi PLS untuk mengatasi masalah multikolinaritas. Tapi tidak hanya di multikolinaritas, apa sih peran lain dari regresi PLS? Yang kedua,
ada saatnya jumlah data yang kita punya itu lebih kecil dari jumlah observasi. Khususnya saya di bidang biostatistik, itu di bidang chemometrik, itu sangat banyak data yang mempunyai peubah penjelasan itu banyak banget. Misalnya untuk pengukuran inframerah atau pengukuran kematangan suatu buah misalnya dengan di bidang kimia gitu. Itu sangat banyak, P-nya itu banyak banget, N-nya sangat kecil. Misalnya di bidang kesehatan di rumah sakit, N-nya tuh kecil. Pasien yang, misal pasien mempunyai kanker nih, sangat kecil kan. Sedangkan peubah yang mau kita amati itu banyak banget. Jadi disinilah perannya, di sini kendalanya dari regresi linear berganda. Sedangkan kita pengen lihat nih, misalnya ada nggak hubungannya gitu loh antara beberapa variabel. Maka ada masalah di dalam analisis yang kita gunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Maka ada salah satu solusinya juga, kita bisa mereduksi banyak variabel itu, yaitu disebut dengan variabel laten yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu komponen, ataupun ada seleksi variabel. Nah, disinilah peran juga regresi PLS dalam mengatasi jumlah observasi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah variabel. Yang ketiga adalah data hilang atau missing value. Kita tahu bahwa penelitian itu tidak lepas dong dari missing value, pasti banyak sekali, misalnya responden tidak mau, bukan tidak mau ya, lupa menjawab misalnya, ataupun pada saat menginput ya ada kesalahan human error, kita salah menginput mungkin kelewat, ataupun pada saat penelitian misalnya di bidang fisika lupa ataupun ada error lah di dalam pengukuran, itu juga bisa. Jadi sangat banyak sekali data hilang yang ada dalam penelitian kita. Memang banyak solusi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah complete case analysis. Artinya kita hanya menggunakan data lengkap. Kita buang observasi yang hilang ataupun variabel yang hilang, kita hanya menganalisis data yang lengkap saja. Tapi ini sangat berisiko karena bisa menjadi pendugaan parameter kita bias. Sehingga ada metode lain. Nah, salah satunya adalah metode imputasi. Imputasi ini artinya adalah mengganti data yang hilang tadi. Nah, banyak cara dalam metode imputasi, dalam mengganti data hilang. Salah satu caranya dengan rataan. Kita bisa, di beberapa jurnal bisa dilihat bahwa disebut simple imputation. Jadi untuk simple imputation, variabel yang ada, kita cari rata-ratanya dengan data yang ada, terus kita ganti data yang ada itu dengan rata-rata tadi, ataupun dengan median juga bisa, tergantung. Dan cara lainnya mungkin bisa dengan ada penggerombolan, kita hitung, itu namanya KNN imputation ataupun sebagainya, banyak sekali. Nah, ada juga metode yang tidak perlu mengganti data hilang, tapi dia bisa memprediksi atau membangun model dengan data yang ada tanpa membuang ataupun mengganti data hilang. Ini dikembangkan oleh peneliti yang disebut dengan algoritma NIPAS. Jadi NIPAS untuk data hilang. Disinilah sebenarnya konsep regresi PLS untuk data hilang, dia mengkombinasikan PLS dengan NIPAS. Namun pada saat presentasi hari ini saya hanya fokus untuk masalah 1 dan 2. Jadi jika kita punya masalah multikolinialitas dalam data kita dan observasi kita lebih kecil dari jumlah variabel, kita bisa menggunakan regresi PLS. Dan jika kita mempunyai data hilang, secara langsung kita bisa mengkombinasikan PLS dengan NIPAS. Oke, tadi kita menyinggung itu ada variabel laten atau kita sebut dengan komponen. Apa sih sebenarnya konsep dari variabel laten atau komponen? Intinya seperti kita lihat pada gambar di sini, bahwa kita mempunyai banyak X dan kita menarik satu garis lurus yang disebut dengan komponen di sini. Di sini komponen ini adalah sebagai proyeksi dari banyak X, sehingga kita bisa merangkum keragaman, sehingga keragaman yang kita dapat itu maksimal dari XX yang ada. Nah, disinilah
konsep dari regresi PLS itu mencari komponen-komponen ini, dan setiap komponen itu tidak ada multikolinialitas lagi. Artinya antar komponen saling tegak lurus atau ortogonalitas antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dengan cara menggunakan atau memaksimalkan covariance antara X dan Y. Sedikit kita tahu tadi PLS itu adalah partial square singkatannya, atau bisa kita sebut dengan projection to latent score. Jadi latent structure. Jadi kita memproyeksikan data-data kita X kita ke dalam keubah baru, yaitu dengan variabel laten. Dan konsep awalnya adalah seperti algoritma Nipals, yang gimana itu nanti saya akan menjelaskan. Jadi dalam konsep regresif, dalam konsep partial square sendiri itu adalah analisis multivariat. Artinya multivariat ini banyak variabel. Tidak hanya seperti regresi berganda, Y-nya responnya 1, X-nya banyak, tapi PLS secara global itu bisa blok per blok, grup per grup. X-nya banyak, Y-nya juga banyak. Jelas ini banyak sekali ya penelitian ini di manajemen, ataupun di ekonomi, ataupun di keuangan. Y-nya banyak, X-nya banyak, di mana X-nya ini yang banyak ini mempengaruhi Y yang banyak. Nah, konsep dasarnya adalah PLS ini adalah serangkaian regresi ordinary square, seperti regresi linear berganda tadi, yang bertujuan untuk mengekstraksi komponen. Jadi, dari X yang banyak, kita nggak gunakan lagi X yang banyak, kita hanya gunakan sedikit variabel baru tadi yang disebut dengan variabel laten, makanya disebut di sini pengurangan dimensi, dari dimensi yang banyak menjadi dimensi yang sedikit. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut algoritma Nipals, secara sejarahnya sebenarnya algoritma Nipals ini diperkenalkan pertama kali oleh Herman Wald tahun 1966, yaitu dari basic awalnya untuk data yang lengkap itu dari konsep Niels tadi, nonlinear estimation by iterative least square, dan kemudian dikembangkan oleh anaknya, oleh Stephen Wald. Itu dia combine dengan partial square untuk data lengkap, dan selanjutnya lebih dari tahun 2000-an itu sangat banyak digunakan di bidang chemometrik, karena di bidang chemometrik N-nya sedikit, P-nya sangat banyak sekali, dan menjadi prosedur yang paling umum digunakan di chemometrik. Kita lihat di penelitian Wald et al. Tahun 2001. Setelah itu dia berkembang di bidang sosial, pendidikan, bioinformatik, ekonomi, dan sebagainya. Dan pada saat ini kita sering kali mendengar PLS ya disandingkan dengan PET modeling ataupun dengan SEM, itu adalah pengembangan dari PLS itu sendiri. Di sini saya akan coba berbagi sedikit, mungkin masih banyak lagi pengembangan lainnya. Apa sih analisis yang berhubungan dengan PLS? Salah satunya adalah regresi PLS, di mana regresi PLS itu ada dua model, PLS 1 dengan PLS 2. Dulu awal-awal disebut PLS mode A, mode B, tapi secara umum sekarang itu disebut PLS 1, PLS 2. Bedanya, kalau PLS 1 itu seperti regresi berganda, Y-nya cuma 1, X-nya banyak. Kalau PLS 2, dia grup per grup, Y-nya banyak, X-nya juga banyak. Dan ada lagi sebenarnya untuk mengklasifikasian, jadi mengklasifikasi suatu individu atau observasi untuk masuk ke dalam kelompok. Jadi dia kombinasikan dengan analisis diskriminan dengan PLS. Atau mungkin kita bisa lihat di bidang ekonomi banyak sering digunakan PET modeling atau SEM yang bisa berbasis varian, kita gabungkan dengan PLS, ini salah satunya. Itu adalah pengembangan dari PLS pada saat sekarang. Sebenarnya di sini saya lebih fokus ke PLS 1. Jadi regresif, sini saya simbolkan RPLS 1, regresi untuk PLS 1. Mungkin bisa dilanjutkan nanti ke webinar-webinar selanjutnya, pengembangan dari PLS itu sendiri. Apa sih konsep dari PLS 1 yang memang hampir mirip nih dengan regresi linear berganda gitu. Konsepnya sama seperti regresi linear berganda, kita memodelkan Y sama dengan T, C plus epsilon. Kalau tadi kan X beta ya. Di sini tidak lagi menggunakan X, tapi menggunakan T. T itu adalah komponen.
apa sih komponen yang variabel laten itu kan yang mereduksi ya XX yang ada. Nah, apa sih komponen itu? Nah, jadi komponen itu bisa dirumuskan dengan X yang kali W. W di sini adalah pembobot. Nah, H di sini adalah jumlah komponen. Jadi hanya mulai dari komponen 2, sampai komponen H. Nah, kita harus mencari banyaknya berapa sih komponen yang harus kita gunakan dalam model kita gitu. Nah, komponen ini maksimalnya P, karena P-nya banyak berubah tadi ya, banyak berubah variabel penjelas, maksimal P. Tapi kalau kita pilih P komponen, itu artinya sama dong dengan regresi linear berganda, kita gunakan semuanya. Nah, disinilah kelebihan dari regresi PLS1, kita hanya sedikit mengambil komponen, misalnya kita pilih 2 komponen, 3 komponen. Nah, bagaimana menentukan 2 komponen, 3 komponen, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, nah, konsepnya bahwa di tiap komponen itu memaksimalkan covariance dari penugaan dengan Y gitu. Dan harus diingat bahwa dalam perhitungan regresi PLS1 bahwa data kita harus distandarisasi dengan rata-rata dan simpangan baku. Nah, secara konsepnya, garis besarnya, proses dari regresi PLS1 itu adalah sebagai berikut. Kita dapat lihat di gambar ini, bahwa kita punya data X, kita punya data Y, akan kita bangun konsep dari regresi PLS, kita bangun T ini, bagaimana mencarinya nanti, kita bisa lihat, kita dapat T, sehingga kita dapat T, kita bisa regresikan T dengan Y, sehingga kita dapat C. C ini adalah parameter, kayak tadi beta ya, kalau ini C, dan sebenarnya kita bisa convert dari C menjadi beta 0, seperti regresi linear berganda gitu. RLB ini regresi linear berganda ya. Oke. Masih terdengar Bu Evni? Bisa saya lanjutkan? Ya, masih Bu Titin, masih jelas, dipersilahkan. Baik, bagaimana mencari T tadi? T itu komponen atau variabel laten. Nah, di sini algoritma yang akan saya jelaskan sedikit bahwa pertama kali kita harus membangun komponen 1 dulu. Karena komponen 1 sampai H besar tadi ya. Kita bangun dulu komponen 1. Apa itu komponen 1? Komponen 1 itu kita bangun sebuah komponen baru, variabel baru, yang mewakili kombinasi linear dari X yang paling berkorelasi dengan Y. Jadi kita bangun komponen baru yang paling berkorelasi dengan Y. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini bahwa komponen 1 itu adalah perkalian dari matriks pembobot W dengan X. X di sini adalah data kita. Jadi seperti regresi biasa gitu kan. Di sini W itu bisa dicari dengan covariance dari X dengan Y. Jadi kita punya data X, kita bisa mencari W dengan rumus yang di sini, maka kita akan dapat T, komponen. Jadi jangan khawatir, T akan kita dapatkan nilainya. Setelah kita mendapatkan vektor T atau ya nilai T lah gitu di komponen 1, maka kita bisa bangun seperti regresi sederhana. Tadi sudah saya jelaskan bahwa konsep regresi PLS sebenarnya adalah iteratif dari regresi ordinary square atau regresi linear sederhana ataupun berganda gitu. Di sini kita buat regresi seperti biasa antara T dengan Y sehingga kita dapatkan koefisien dari C. Dan kita dapat residual error tadi ya dari regresi Y dengan T tadi. Kita dapatkan residual. Nah, ini sebenarnya udah konsep regresi PLS yang untuk satu komponen kita sudah dapat persamaannya. Tapi apakah cukup nih dengan satu komponen? Apakah udah kalau di regresi linear berganda, S-square-nya udah tinggi belum? Udah cukup belum? Nah, kalau kita merasa belum cukup, kita bisa membangun komponen kedua. Apa itu komponen kedua? Komponen kedua kita membangun komponen baru atau variabel laten baru yang merupakan kombinasi linear juga dari X, dan dia berkorelasi dengan
komponen 1 sangat erat, tidak berkorelasi dengan T1, tapi dia menjelaskan error karena dia bekerja di residual komponen 1 tadi. Kan tadi komponen 1 kita punya residual ya, Y1. Dia bekerja di situ, dia bangun komponen sehingga dia ekstraksi lagi informasi-informasi yang belum tergali di komponen 1 dengan cara yang sama. Bahwa kita punya dat X, kita punya W dengan rumus yang ada, dan pasti kita punya data dari T2 tadi. Setelah itu, kita bisa bangun regresi berganda antara Y, karena kita punya data Y, kita punya T1 sebelumnya, dan kita punya T2. Kita bangun, maka kita bisa mendapatkan koefisien dari C ini, parameter seperti beta ya. Jadi, nah, Y2 ini adalah residual. Nah, sama jika memang di komponen kedua kita masih merasa belum cukup, maka kita bangun lagi komponen ketiga. Kita bangun lagi komponen keempat sampai komponen H besar tadi. H besar ini bisa maksimalnya sama dengan P. Nah, secara matriksnya kita bisa lihat untuk data lengkap. Ini untuk algoritmanya kita bisa inisiasi dulu. X sama Y, ini tadi ya sebenarnya rangkuman dari teori-teori algoritma yang tadi gitu. Saya rangkum seperti ini, dari komponen H dari 1 sampai H besar, kita bisa cari seperti ini. Gitu. Oke. Nah, yang paling utama tadi kita bingung dong, Mbak, berapa komponen yang mau kita pilih gitu kan. Sebenarnya banyak cara untuk memilih berapa komponen. Bisa ada cross validation, di sini validasi silang artinya, ataupun ada mengekstraksi informasi berapa persen informasi yang hilang, itu bisa juga. Di sini saya cuma memperkenalkan memperkenalkan suatu metode yang disebut dengan validasi silang atau cross validation. Apa itu validasi silang? Artinya begini, jika kita punya data ini yang biru, data itu kita split menjadi 2 bagian. Berapa-berapanya itu nanti ada metode tertentu lagi gitu. Nah, data yang sebagian ini kita lakukan pemodelan, kita cari komponen 1, terus kita tes dengan model yang ada, kita tes ke data tes yang di sini, yang putih. Dari data tes yang ada ini, baru kita hitung error yang ada gitu. Di sini salah satu caranya dengan root mean square error prediction, atau mean square error juga bisa, banyak sih caranya di sini. Jadi kita punya data, kita kurangi dengan data prediksi kita kuadratkan dibagi n. Kita lihat error yang kecil, itu yang terbaik, kita cut, disitulah komponen yang mau kita pilih. Atau bisa lihat dari chi-square. Chi-square ini konsepnya kalau secara lihat dari rumusnya hampir sama dengan R-square. Ini diperkenalkan oleh Tenenhaus tahun 1998, bukunya, dan orang Prancis. Dia memperkenalkan konsep chi-square bahwa hampir sama dengan konsep R-square. Jadi semakin besar chi-square itu semakin baik. Ini untuk pemilihan komponen, dan banyak lagi, contohnya ada AIC, BIC, AIC itu AKIK Information Criteria, semakin berapa sih hilang informasi yang kita punya dalam membangun model. Gitu. Oke. Terus apa hubungannya dengan regresi linear berganda? Sebenarnya dari konsep regresi model PLS tadi, kita bisa konversi ke regresi linear berganda. Jadi kita punya komponen, kita punya matriks pembobot tadi, untuk setiap H, untuk setiap komponen, kita punya C itu adalah koefisien tadi kita punya, sehingga dari model yang awal tadi, Y sama dengan C1, T1, tergantung ya sampai komponen keberapa, kita bisa ubah, T itu kan tadi rumusnya XW, kita ubah, dan dari sini kita bisa perkalikan, ini ada X, ada X, ada X, jadi X di sini seperti regresinya berganda, Y sama dengan X beta kan, nah di sini B di sini bisa kita convert adalah perkalian W transpose dari C. Itu sebenarnya konsep dari regresi PLS 1. Di sini saya coba perkenalkan, ada 2 jurnal yang saya kutip, sebenarnya banyak sekali
pengaplikasian dari regresi PLS ataupun PLS secara umum itu banyak sekali. Di sini saya coba lihat di bidang ekonomi karena di manajemen ada yang melakukan penelitian di Turki, bisa dilihat di jurnal Procedia Social dan Behavior Science, bahwa untuk melihat pertumbuhan PDB real, dia menggunakan beberapa indikator, yaitu dari X1 sampai X10, jadi pertumbuhan penduduk, angkatan kerjanya, penganggurannya, pekerjaan, gitu, dan seterusnya. Di sini mereka coba gunakan konsep regresi PLS karena antar variabel X itu sangat mempunyai korelasi yang tinggi, gitu. Ataupun ada untuk pemisahan antara bank Islam dan bank konvensional. Ini dilakukan oleh Sengher et al. Tahun 2017 di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Dia menggunakan data informasi keuangan, ada total asset, rasio struktur modal, dan sebagainya. Dia menggunakan 19 variabel. Dia coba untuk memisahkan antara keuangan bank syariah dan bank Islam. Dia menggunakan partial square tapi dia gabungkan dengan discriminant analysis. Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya ingin coba berbagi sedikit pengaplikasian regresi PLS 1. Saya coba perkenalkan program R bagi yang belum kenal. Dan R ini sangat interaktif dan menarik. Mungkin bisa dibuat webinar selanjutnya bagi yang berminat dan bisa berkolaborasi. Saya yakin banyak dosen di sini yang sudah menggunakan, kita bisa kolaborasi, kita bisa ajak ananda-ananda semua untuk menggunakan R karena dia open source dan nggak sulit menggunakannya, banyak paket-paket yang ada di dalamnya. Misal saya punya data nih, saya simpan ya di dokumen. Saya bisa panggil data saya, bisa dalam bentuk Excel ataupun TXT. Di sini saya namakan dengan dataku. Kita bisa lihat datanya sebagai berikut, saya cobakan aja ya, N12 sama dengan, dan P-nya sama dengan 6. Di sini dilihat data yang ada. Dan saya coba lihat korelasinya, kita sebenarnya kalau dari R, tinggal panggil aja core dataku. Jadi dia langsung keluar nih, matriks korelasinya. Ini kita lihat bahwa X3 dengan X1 korelasinya tinggi sekali, hampir 1, dan X6 dan X1 juga tinggi, walaupun dia nilainya minus, kontradiksi dengan X1 untuk penganalisisnya, dan X6 dengan X3 juga berkorelasi tinggi. Jelas dengan Y juga ya. Jadi, tapi kita hanya melihat untuk variabel penjelasnya saja. Nah, bagaimana kalau data ini kita paksakan menggunakan regresi linear berganda? Kita di dalam R ada suatu fungsi namanya LM. Kita regresikan antara Y, karena data saya tadi Y, saya namakan Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Saya simpan di dataku, maka kita bisa modelkan dengan fungsi LM, kita tinggal panggil saja fungsi LM, dan kita lihat apa sih yang di dalam fungsi LM itu. Model ini saya kasih nama bebas ya, bisa model, bisa misal regresi, atau apa itu model ini adalah nama yang bebas akan kita gunakan. Saya ambil summary-nya, ringkasannya, dan inilah hasilnya. Kita lihat di sini secara ini bahwa R-square yang kita dapat adalah tinggi. Bagus dong model kita R-nya. Keragaman variabel X itu sangat baik diekstraksi untuk dilihat dalam pengaruh terhadap Y. Ada 99%, 99,25%. Dan kita lihat juga F statistiknya, P-value-nya ya, kita bandingkan dengan 5%, sangat baik ya, sangat signifikan gitu. Tetapi setelah kita melihat dari uji T-nya, bahwa di sini P-value-nya itu sangat lebih besar dari, ya kita tetapkan misalnya 5% di sini. Dan ini dapat kita nyatakan bahwa setiap peubah tidak mempengaruhi dari
Y tadi gitu. Nah, ini kontradiksi dong dengan aduh apa nih nanti kalau sebagai Ananda semua pengen menjelaskan konsepnya kenapa ya mereka tidak signifikan terhadap ubah respon gitu. Sedangkan secara teori misalnya dia sangat mungkin dia ada pengaruhnya gitu terhadap ubah respon gitu. Lihat ada waktu. Dan selanjutnya saya coba perkenalkan ada regresi PLS. Kita bisa lihat ada package yang dinama PLS RGLM. Kebetulan ini adalah profesor saya di sini. Dia mengembangkan suatu paket regresi PLS. Dan dia coba untuk kembangkan di sini. Sebenarnya kalau dari R kita bisa install dia, kita panggil package-nya. Setelah itu kita gunakan fungsi PLS RGLM dari Y itu, dari data yang kita punya. Dan 6 di sini adalah banyak komponen yang mau kita ekstraksi. Jadi kalau kita punya 1000 komponen, mau tulis 1000 juga boleh. Tapi terlalu banyak kan percuma gitu. Jadi misalnya 6 atau 10 itu bebas. Ini banyaknya komponen. Saya tulis 6 karena sampai banyaknya P yang saya buat tadi ya. Nah, saya panggil nih mode PLS, saya ketik aja mode PLS, maka keluarlah ini yang sebelah kanan. Nah, apa sih yang di sebelah kanan ini maknanya gitu loh. Ini adalah ada intercept, ada C yang dia langsung mengeluarkan nilai C. Dan inilah yang tadi untuk pemilihan komponen, mau berapa komponen. Ini sampai 6 komponen dia tawarkan karena saya milihnya 6 ya. Dan di sini ada IC yang saya jelaskan tadi untuk melihat informasi yang hilang, ataupun residual sum square. Di sinilah yang key square tadi, kayak R square, di sini kita bisa lihat nilainya. Di sini untuk komponen 1 bisa mengekstraksi 92,8%, komponen kedua, komponen ketiga 99,17%. Kenapa saya bold di komponen ketiga ini? Karena kita lihat bahwa komponen 1 ke komponen 2 selisihnya lumayan ya, 0,05 naik gitu. Terus naik lagi 0,97 ke 0,99. Dan selanjutnya ke komponen 4 dia sudah mulai stabil 0,99 ya 18, 24 dan seterusnya. Jadi saya memutuskan untuk selisih yang lebih besar itu di komponen ketiga. Saya memutuskan menggunakan hanya 3 komponen di dalam pemodelan saya. Nanti bisa relatif Bapak Ibu atau Ananda semua memilih, kita bisa lihat di sini juga sama, kita coba lihat AIC, berapa sih informasi yang hilang, kita cari yang terkecil nilai AIC-nya. Di sini sinkron dengan nilai Q-square, untuk komponen 1, 52%, komponen kedua, komponen 3 ini 30,31. Di sini kan yang paling kecil, berarti dia sinkron dengan hasil Q-square. Oke. Sudah kita tentukan 3 komponen yang akan kita gunakan dalam pemodelan PLS kita, dan selanjutnya kita bangun modelnya jika kita ingin mengkonvert seperti regresi linear berganda yang kita membandingkan tadi. Nah, jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita ambil dari ini, bahwa TT itu adalah komponen, jadi kita nggak perlu menghitung, dia sudah mengeluarkan dari komponen 1, T-nya berapa nilainya, komponen 2, komponen ketiga, dan P itu adalah loading factor W tadi, dan koefisien itu C tadi. Dia bisa mengeluarkan ini nilainya untuk komponen 1, komponen 2, komponen 3, sampai komponen 4 yang tadi ya, rumusnya T sama dengan XW tadi, XW1, W1X1 tambah X2, W2, dan seterusnya itu. Ini hasilnya untuk komponennya. Dan untuk regresi linear berganda, kalau kita pengen convert dari regresi PLS ke regresi berganda, kita lihat ada koefisien di sini, kita panggil dengan yang ada, bahwa kita pilih 3 komponen kan cuma ya, kita ambil 3 komponen, lainnya kita abaikan karena sudah cukup tadi 99%, maka kita bisa membuat pendugaan dari model kita. Jadi Y itu kan tadi rumusnya adalah C kali T ya. Jadi kalau kita putuskan 3 komponen, kita ganti angka-angka tersebut
intercept adalah ini. Ini adalah angka-angka dari koefisien C1, C2, C3, dan komponen kita ganti W1-nya dengan min 0,5. Jadi ini kali min 0,5, min 100 kali min 0,3 gitu, dan seterusnya. Sehingga kita tambah-tambahkan, sehingga mendapatkan persamaan regresi PLS seperti regresi linear berganda gitu, dengan konsep yang berbeda tadi. Jadi itu saja materi dari sharing ilmu dari saya. Salah satu kelebihan PLS, kita bisa mengatasi masalah multikolonialitas, di mana jumlah observasi bisa lebih kecil dari jumlah variabel, dan kita bisa misalnya mengatasi data hilang dengan menggunakan kombinasi PLS dengan IPAS, di mana konsepnya itu adalah variabel laten atau komponen, di mana komponen ini sangat bermanfaat, salah satunya di bidang biostatistik, seperti perhitungan gen gitu. Ini mau melihat gen ini nih sebenarnya gen ini adalah kombinasi dari zat-zat kimia yang mana gitu loh, seperti itu. Ya, terus selanjutnya ini sebagai teknik awal untuk analisis lanjutan yang bisa kita combine dengan misalnya PET modeling ataupun dengan structural equation model. Jadi bermanfaat di situ. Kekurangannya karena dia tidak ada basis distribusi, maka kita tidak bisa menghitung menilai signifikan atau enggak untuk setiap perubahan, tapi kita bisa mengatasi masalah ini dengan bootstrap. Nah, itu beda lagi, lebih panjang lagi. Kita dengan bootstrap, kita dapat selang kepercayaan untuk setiap peubah, sehingga kita bisa melihat kekuatan dari peubah-peubah itu. Terus kita bisa tahu bahwa ini hanya untuk prediksi, bisa untuk memodelkan, bukan untuk melihat eksplorasi X1, S2, S3, dan selanjutnya. Baik, mungkin dari sini bisa dilihat mungkin topik webinar lanjutan jika Bapak Ibu dosen pengen sharing ke Anda semua, yang lainnya bisa kita lanjutkan, kita bandingkan penentuan jumlah komponen, karena tadi ada I-check, P-square, atau RMSE, itu banyak banget. Kita bisa bandingkan sebenarnya kriteria yang mana sih yang terbaik. Gitu. Terus kita bisa kombinasikan dengan NIPAS, sehingga bisa memodelkan untuk data yang hilang. Gitu. Atau kita bisa grup A, grup B, variabel penjelas sama variabel respon yang banyak kita coba, ataupun SAMPLS atau PET modeling, atau mungkin nih Bapak Ibu bisa memperkenalkan software R ke Ananda semua. Kita coba aja dengan cara yang simple, regresi korelasi yang sering digunakan oleh Ananda semua, ataupun ya regresi PLS tentunya. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Ananda semua. Kita ke diskusi, mungkin Ibu moderator dipersilahkan, mungkin ada yang raise hand. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita hari ini. Sangat lengkap sekali, sangat menarik sekali, dan insya Allah nanti ilmunya akan bisa bermanfaat bagi kita semua, walaupun mungkin untuk sekali saja pertemuan masih banyak yang belum terlalu mengerti, tetapi insya Allah nanti kita bisalah melihat kulit luarnya seperti apa, dan nanti kita bisa melakukan webinar lanjutan. Dan sangat menarik sekali materi hari ini, jadi mungkin jangan khawatir Bapak Ibu peserta, nanti materinya, poin-poinnya akan di-share di grup setelah acara selesai. Dan untuk acara selanjutnya kita buka dengan sesi diskusi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan kepada narasumber. Saya batasin ya untuk sekarang 3 peserta. Jadi peserta bertanya, dan nanti langsung silahkan aja dijawab sama Ibu narasumber, Ibu Dr. Titin Agustin Nengsi, SSI, MSI, biar nggak rancu. Jadi ketika ada peserta yang bertanya, nanti mungkin bisa langsung dijawab ya Bu Titin ya. Yep. Oke.
Ya, jadi kepada Bapak Ibu mahasiswa nih yang ingin bertanya, tadi kan kita sudah mendengarkan banyak sekali, sangat lengkap, sangat detail. Ya, apalagi yang namanya regresi ini sudah sangat sering kita gunakan. Ternyata ada pengganti alternatif yaitu analisis regresi partial square PLS sebagai pengganti alternatif regresi linear berganda. Pasti ada yang ingin ditanyakan agar nanti bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, baik untuk perkuliahan, materi, penelitian tentunya, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi kepada Bapak Ibu, saya persilahkan atau para mahasiswa yang ingin bertanya langsung kepada Ibu narasumber kita yang jauh-jauh dari Perancis sekarang ini. Kepada Bapak Ibu mahasiswa dipersilahkan. Izin bertanya, Bu Efni? Oh iya, boleh. Ibu Hairiani mau bertanya. Ya, silakan Ibu langsung. Baik, terima kasih kepada Ibu Efni yang sudah mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Rafida SEMEI. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Novi Mobiarto SEME. Yang saya hormati Ibu narasumber yang luar biasa ilmunya. Yang terhormat Ibu Dr. Titin Agustin Ningsi SSI MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi di lingkungan FEBI, UIN Sultan Tohasepudin Jambi, serta Bapak Ibu dosen baik di lingkungan UIN Sultan Tohasepudin Jambi maupun di luar kampus UIN Sultan Tohasepudin Jambi se-Indonesia. Dan yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswi FEBI. Sebelumnya selamat Ibu atas gelar doktornya, sukses selalu dan terus menjadi salah satu dosen panutan ya di UIN Sultan Tohasepudin Jambi dan terus meng-share ilmu yang sangat bermanfaat terutama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta ini. Saya senang sekali bisa langsung bertatap muka dengan Ibu meski di layar kaca. Bisa langsung berbicara seperti ini. Biasanya kita like dan komen di Facebook ya Bu ya. Iya, betul. Perkenalkan saya Hoiriani, salah satu dosen junior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jujur saya sebenarnya salah satu pencinta SEM-PLS Bu. Sehingga membuat saya menggunakan SEM-PLS gimana ya, seperti ketagihan setelah membuat tesis. Ya, namun terlepas dari hal itu semua, saya merasa masih sangat kurang. Karena jujur saya bukan basic statistik, Ibu, karena saya basic akuntansi. Saya mungkin hanya sekedar hobi dalam pengolahan data. Nah, dan dalam hal ini saya juga mohon maaf Ibu, karena pertanyaan saya mungkin mengarah ke regresi PLS 2. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah membaca sekilas, Bu, kalau ternyata di SEM yang berbasis PLS ini bisa dengan variable moderating juga. Nah, jujur saya belum pernah menggunakan variable moderating dalam SEM yang berbasis PLS. Saya hanya pernah yang modelnya itu mirip regresi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada beberapa variable X atau independen. Maaf, kalau misalkan dalam SEM konstruk eksogen ya, Bu ya. Atau variabel laten eksogen dan satu endogen. Dan ada juga model yang pernah saya gunakan yang PET seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang ada interveninya. Nah, jadi dalam hal ini saya mohon kepada Ibu untuk men-share bagaimana sebenarnya model SEM PLS itu, namun dengan ada variabel moderating. Oke, Bu Haryani, gangguan kayaknya suaranya agak kurang jelas terdengar ya. Halo? Ya, boleh. Lanjut. Selanjutnya, langkah pengolahan datanya seperti apa kira-kira Bu ya secara garis besar? Karena kalau misalkan yang biasa itu kan mulai dari PLS algorithm, kemudian kita bootstrapping untuk menguji hipotesisnya. Oh ya, dalam hal ini saya menggunakan softwarenya Smart PLS versi 3. Ya, terima kasih Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Bu Efni? Iya, langsung dijawab Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan yang ya sangat sulit ya buat saya. Kenapa? Jujurnya saya secara pribadi belum pernah menggunakan PLS PET modeling ataupun SEM PLS yang untuk multivariate.
saya basicnya di aplikasi terapan, di statistik terapan, di multivariate. Jadi untuk ke aplikasi ke ekonominya, karena saya belum sempat bicara ke arah sana, jadi saya belum pernah menggunakan. Tapi secara besar, konsep moderating itu adalah kan moderate berarti di tengah nih. Jadi hampir sama konsepnya dengan regresi PLS 2 ya, kalau mau diaplikasikan ke PLS 2. Jadi sebenarnya variabel laten yang kita bangun itu adalah variabel ya bisa dibilang sebagai moderate yang untuk sebagai kombinasi linear dari x-x yang lainnya gitu. Jadi untuk lebih jelas langkahnya, mungkin kita perlu satu seminar mungkin untuk melakukan itu bagaimana langkah-langkahnya. Namun secara pribadi saya belum pernah menggunakan Word PLS itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Ibu. Ya, mungkin untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusikan ya, Ibu Yani ya. Mohon izin Ibu nih. Iya, oh ya silakan Pak. Sebutkan nama dan daerah. Iya, daerah Jambi nih. Pak Novi ya, siapa? Iya. Oh iya ya, maaf silakan terhormat Pak Wakil Dekan 2, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Ya menarik ya. Saya ikuti dari tadi, saya penasaran ini PLS ini maknanya apa gitu ya. Karena saya kebiasaan dengan ordinary least square ya. Tadi saya menyimak ya. Karena apa? Tadi kenapa PLS hadir itu kan karena tadi adalah untuk mengatasi multico. Ya, seperti kita ketahui memang multico itu hadir sebagai penyakit yang inherent dalam sebuah data yang N-nya sedikit tapi jumlah variabelnya banyak. Ya, semula saya berasumsi bahwa kalau memang variabelnya banyak, sementara N observation-nya sedikit, maka hampir multi itu tidak bisa kita hindari. Ya, itu penyakit, artinya apa ya? Dia bawaan orok dari data itu sendiri gitu nah ya. Nah, saya tercerahkan hari ini itu ada teknik statistik yang bisa mengatasi itu. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi bahwa N kecil lalu hasil estimasi akan selalu bias karena Ibu Titin sudah memberi sebuah solusi bagaimana PLS bisa menjembatani. Artinya N kecil itu bisa tetap diregresi walaupun pakai data yang jumlahnya sedikit. Nah, itu menarik sekali bagi saya. Cuma saya belum terlalu jelas tadi yang dimaksud dengan komponen di sini. Karena saya terbiasa dengan data sekunder. Apakah komponen yang dimaksud tadi? Karena saya lihat struktur data yang X1 kan ada 0,0, 0,0. Itu data apa saya juga belum jelas, apakah rasio atau ordinal atau apa gitu skalanya. Nah, sudah itu variabel laten kan pemahaman kita kan dia tidak bisa diukur secara langsung tapi bisa diukur lewat variabel secara tidak langsung. Itu pemahaman saya selama ini. Nah, maksud saya tadi kan menarik bahwa ketika kita mengeliminir ya Bu ya, kalau tidak salah saya ikuti tadi, endingnya kita akan mengeliminir variabel yang apa ya tadi, yang nilai apa ya, deviasinya paling tinggi ya Bu ya. Kemudian kita buang dari model ya. Artinya pada dulu, saya ingin tahu apakah kita akan mengeluarkan variabel yang dari 4 ke 6 itu kita buang gitu. Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Kita hanya menggunakan 3 variabel komponen saja gitu. Mungkin itu yang perlu penjelasan lagi Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin saya langsung jawab dan sedikit Bu Evni saya share dulu supaya penjelasannya lebih enak. Iya, boleh Bu Titin di-share, silahkan. Sebentar. Terima kasih Pak Wakil Dekan 2, Bapak Novi Mubiarto atas konfirmasinya dan
Ini tambahan yang sangat menambahkan penjelasan saya, itu sangat menarik sekali dan bagus sekali. Dan untuk variabel tadi begini Pak Novi. Jadi memang komponen atau variabel itu adalah variabel baru yang mau kita bangun, di mana di dalamnya masih tetap ada variabel X1, X2 sampai XP Pak Novi. Bukan konsepnya kita bukan menghilangkan X1, X2, misalnya kita menggunakan kita mengambil tiga lagi kita buang karena kita menggunakan 6 data 6X itu, bukan Pak Novi. Jadi konsepnya kita membangun komponen baru, di mana komponen baru ini di dalamnya ada X1, X2 sampai XP. Nah, di sini misalkan dari yang jadi penentuannya itu berapa banyak sih komponen yang mau kita bangun untuk mendapatkan modal yang terbaik kan gitu. Nah, di sini memang benar ada 6 komponen yang bisa kita bangun karena maksimalnya adalah P, karena P yang saya pilih tadi awalnya 6 datanya. Di dalam setiap komponen ini Pak Novi dia punya setiap variabel X1, X2 sampai XP. Setiap komponen. Nah, untuk menentukan berapa banyak komponen tadi, misalnya kita tentukan di 3 komponen yang mau kita ambil karena udah cukup, kita merasa udah cukup, maka di dalam komponen yang kita punya ini hanya menggunakan 3 komponen di mana di dalamnya masih tetap ada X1, X2 dengan sampai XP. Jadi dan model yang kita bangun pun itu masih ada X1, X2 sampai X3 sampai XP. Tapi di dalam data model yang kita bangun tidak ada lagi multikolinearitas di dalamnya dan bisa kita bangun dengan N yang lebih sedikit gitu Pak Novi. Begitu Pak Novi, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Apakah udah jelas? Ya, Pak Novi. Suaranya masih di-unmute, Pak Novi. Begini, Bu. Halo. Sudah kedengaran? Iya, sudah, Pak. Iya. Ya. Ketika sudah kita buat tambah komponen-komponen itu, Bu, bagaimana kita mengartikulasi lagi nilai yang hadir di statistik itu, Bu? Artinya struktur data yang hasil dari sebuah regresi itu kan sudah kita bobot, ya kan? Kita beri bobot, kemudian bagaimana kita menginterpretasi lagi? Apakah kita bisa menginterpretasi itu persen ataukah bagaimana gitu? Ya, kembali saya karena dia tidak lagi di data level kan, Bu? Oke, iya. Begini Pak Novi ya, seperti yang kita lihat di sini, kita kan tadi sudah menentukan 3 komponen ya Pak Novi, T1, T2, T3. Oke, udah clear kita menentukan 3 komponen, di mana di dalam komponen tersebut ada XX ini. Setiap komponen, semua X dia punya. Terus kita konversi, kita kalikan, kita tambahkan, sehingga didapatlah persamaan seperti ini. Betul. Dah, ini setiap persamaan ini mempunyai koefisien seperti regresi linear berganda. Ada 48, minus 76, plus 48, dan seterusnya. Dari angka-angka ini kita bisa menginterpretasikan seperti regresi linear berganda bahwa X2, jika kita lihat X1 misalnya, jika X1-nya naik 1%, maka Y-nya pun akan naik sebesar 48,1% gitu. Itu bisa kita interpretasikan gitu Pak Novi. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi? Sip. Oke. Makasih Pak Wade 2 atas pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Bapak Dr. Novi Mubiarto, SEME. Dan selanjutnya akan masih saya buka lagi mungkin satu pertanyaan. Silakan ya. Boleh bertanya, Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Wenda Wahyu Kristianto dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BHRI Dewantara, Jombang, Jawa Timur. Oke Bu, saya mau bertanya ini.
kalau yang dibahas di forum ini tadi kan saya lihat teman-teman dosen di sini kebanyakan menggunakan data sekunder, sedangkan saya di sini terbiasa menggunakan data primer. Ya, karena memang saya dari prodi manajemen, jadi kaitannya langsung dengan biasanya memang menggunakan data primer. Ini tadi saya lihat kayaknya menggunakan salah satu ini ya software khusus, ini program R kalau saya lihat ya. Nah ini yang saya tahu ini ketika saya sering running menggunakan SEM-PLS dengan menggunakan WAR-PLS itu banyak asumsi-asumsi dari statistik yang harus dipenuhi ya. Misalnya misalkan dari apa namanya kaitannya dengan model fit-nya, kaitannya dengan validity dan reliability-nya dan sebagainya, serta ada ini apa namanya yang tadi saya bingungkan sempat itu adalah Titin menyampaikan bahwa bisa ininya sedikit ya, apa sampelnya itu sedikit gitu ya. Sedangkan yang saya baca jurnalnya dari HAIR itu bahwa ada ketentuan di PLS itu bahwa ketika kita melakukan analisis kuantitatif itu menggunakan PLS itu paling tidak ada jumlah minimum untuk samplingnya, yaitu 10 kali jumlah jalur, seingat saya seperti itu di jurnalnya HAIR. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu Titin kaitannya dengan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wenda atas pertanyaannya, menarik sekali. Memang benar ya, PLS ini bisa disandingkan dengan beberapa analisis lainnya. Salah satunya dengan modeling atau SEM. Nah, disinilah PLS memberikan kontribusi bahwa N itu bisa lebih kecil dari P. Kita tahu kalau di SEM itu beberapa literatur menyatakan bahwa N-nya itu minimal 100 ataupun lebih besar dari beberapa kali seperti yang tadi. Karena dan SEM sendiri itu harus mematuhi beberapa asumsi gitu kan, dari asumsi kenormalan sebagai distribusi normal dan sebagainya. Nah, disinilah PLS sering dikatakan dengan soft modeling. Jadi dia asumsi yang ada pun tidak digunakan di dalam analisis regresi PLS itu sendiri. Tetapi memang konsep dari kita tahu bahwa konsep asumsi atau distribusi itu untuk melihat apa namanya signifikan ataupun pengujian hipotesis, itu yang baru kita lakukan kan. Jadi di regresi PLS ini saya berikan di kesimpulan terakhir bahwa dia adalah untuk melakukan khususnya di bidang prediksi gitu Pak. Jadi kalau misal ataupun pemodelan yang kita tidak butuh nih untuk uji hipotesis dan sebagainya. Jadi kalau mau kita melakukan uji hipotesis, otomatis distribusi itu harus mengikuti keadaan tertentu, misalnya normalitas gitu Pak. Dan makanya PLS ini banyak digunakan di bidang chemometrik, di bidang kimia, fisika, dan sebagainya, di bidang kesehatan, bahwa N-nya itu adalah bisa lebih kecil dari P, dan itu tidak pengaruh mau N-nya 5 ataupun 10, itu bebas gitu. Saya ada baca di beberapa jurnal untuk melihat kematangan dari alpukat, itu ada dia cuma 10 jenis, 50 jenis alpukat, itu P-nya karena dia pakai spektra itu ribuan Pak P-nya. Itu dia bisa menggunakan analisis PLS. Jadi tidak ada standar harus berapa kali disitulah PLS berperan. Tapi kalau SEM dan yang lainnya memang dia ada aturan-aturan tertentu. Kenapa begitu? Dia ada turunan-turunan rumusnya kenapa harus minimal berapa kali begitu Pak. Mungkin ada. Oke, Pak Wenda. Ya, oke, sudah jarinya ya. Oke. Kalau masih ada peserta, Bapak Ibu, para mahasiswa yang mau bertanya, mungkin masih bisa mahasiswa. Mungkin ya. Ya, para mahasiswa nih, ayo. Mumpung ada Ibu materi kita ini jauh-jauh dari Perancis, kita sharing ilmunya. Ayo, rekan-rekan adik mahasiswa, dipersilakan. Oke, mungkin malu-malu ini Bu Titin ya para mahasiswa ya, atau mungkin nanti kita ini kan di forum yang lain mungkin Bu Evni. Iya bisa. Atau mungkin Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau sharing masih saya beri kesempatan, silakan.
Bapak Riza, masih ada yang mau bertanya? Cukup? Assalamualaikum. Masih ya, masih ada yang bertanya, Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bertanya, mungkin unmute-nya langsung bisa diaktifkan aja pribadi. Jadi langsung bisa kedengaran. Ya mungkin. Izin Bu moderator, itu ada pertanyaan di chat Bu, mungkin bisa dibaca. Oh, ada di chat ya? Oke Bu, saya baca. Iya, yang mana ini Bu? Yang ada beberapa pertanyaan. Ini banyak soalnya pertanyaannya nih, yang mana ya? Apa keunggulan PLS dibandingkan regresi Rich? Kemudian untuk menjelaskan variabel mana saja yang berpengaruh itu bagaimana? Itu pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, oke. Mungkin bisa diulang lagi Bu, biar lebih bisa jelas. Ini yang bertanya Bu Debi ya Bu ya, bukan saya. Saya coba bacakan saja ya Bu ya dari chattingnya. Beliau menanyakan apa keunggulan PLS dibandingkan dengan regresi Rich. Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana untuk menjelaskan variabel mana saja yang berpengaruh terhadap variabel respon itu bagaimana katanya. Oh iya, oke. Dari Bu Delbi, dan ya apa keunggulan PLS dibandingkan dengan Rich. Kemudian untuk menjelaskan variabel-variabel mana saja yang berpengaruh dengan variabel Y. Mungkin kepada Ibu narasumber bisa langsung untuk menjawab pertanyaan dari Zoom Group Chat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang benar bahwa memang benar bahwa salah satu banyak analisis yang bisa kita gunakan dalam mengatasi multikoliniaritas. Salah satunya itu Rich regression, regresi Rich. Sebenarnya konsepnya sama. Kalau regresi PLS itu menggunakan struktur covariance, tapi untuk regresi Rich dia menggunakan konsep atau asumsi dari matrik korelasi, kemudian ya konsepnya sama, dia mendapatkan koefisien regresi dan lainnya. Dan untuk kelebihannya, ada kelebihan dan kekurangan ya dari konsep ini. Sebenarnya untuk regresi Rich itu hampir sama sih kalau menurut saya dengan regresi PLS. Cuma orang lebih menyandingkan regresi PLS ini bisa N-nya tuh lebih kecil dari P. Dan untuk melihat variabel mana saja yang berpengaruh, saya udah jelaskan tadi bahwa dalam secara langsung kita tidak bisa mencarinya, tapi bisa disiasati dengan metode bootstrapping, metode bootstrap atau ya, bisa jackknife. Nanti kita bisa buat selang kepercayaan untuk setiap peubah, dan kemudian kita dapatkan dari selang kepercayaan tersebut kita mau melihat signifikan untuk setiap variabel. Mungkin nanti bisa dilihat lebih lanjut metode bootstrap untuk setiap peubah. Ya, terima kasih Bu Titin. Ternyata di Zoom Group Chat ini ada pertanyaan. Mungkin bisa saya langsung tanyain aja ke Bu Titin ya, Bu narasumber ya. Apa-apa. Boleh. Ini dari Wilda Yulia Rushida. Izin bertanya. Kelebihan PLS itu jumlah observasinya bisa lebih besar atau lebih kecil dari jumlah variabel? Ya. Ya, tadi terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa jumlah observasi bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Dan salah satu keunggulan metode ini bahwa jumlah observasi yang kecil itu bisa kita gunakan dibandingkan jumlah variabel yang banyak gitu. Jadi N-nya bisa lebih kecil dari P tadi, banyaknya variabel. Ya, terima kasih. Saya yakin bahwa mungkin sebenarnya kita masih pengen lebih banyak sekali mendengar pemaparan, karena kalau sekali mungkin masih banyak belum mengerti
dan tapi setidaknya kita sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai regresi linear PLS ini, ya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya persilakan dalam forum ini. Assalamualaikum. Oke. Silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Abdul Manaf. Materinya cukup bagus sekali. Informasi ini saya dapat dari teman saya yang sementara kuliah di Prancis juga, Jafar Lisi. Jadi saya disuruh itu ikut, jadi karena materinya katanya bagus sekali ya. Jadi saya bisa ketemu dengan teman Pak Jafar, kayaknya Ibu Titin ini. Iya, betul Pak. Salam kenal. Ya, kebetulan Pak Jafar Lisi juga sementara studi S3 di Prancis juga. Alhamdulillah kita satu angkatan dan berangkat bareng pertama kali sama beliau untuk berangkat ke Prancis. Mungkin tadi sudah menjelaskan banyak tentang PLS itu sendiri, dikaitkan di bidang ekonomi dan bidang-bidang lain. Apakah bisa dikaitkan juga di bidang pendidikan? Misalnya kalau bidang pendidikan kan biasanya data primer yang kita dapat, yang kita gunakan, dan kita sudah merancang memang kalau banyak variabelnya kayak begini, butir pernyataan yang kita buat misalnya kayak gini, jumlah sampelnya harus seperti ini. Misalnya 5 kali banyak butir soal atau 10 kali banyak pernyataan kayak gitu. Apakah ada contoh-contoh misalnya di bidang pendidikan yang bisa kita menggunakan pakai pendekatan PLS? Yang kedua adalah, apakah ini ada perbedaan yang jauh dengan model PET analisis dalam konsep model timing? Karena di timing juga itu ada, kita mencari model yang terbaik dengan mengeluarkan beberapa variabel, sehingga kita mendapatkan model yang terbaik kayak gitu. Mohon penjelasannya, saya kurang juga itu. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Manaf atas pertanyaannya. Salam buat Pak Jafar jika berkontak dengan beliau, dan saya juga selalu kontak. Saya mereview jurnal dari jurnal Ambon. Mungkin Pak Manaf salah satu ininya. Baik, untuk regresi PLS sebenarnya di bidang apapun kita bisa gunakan Pak Manaf. Dan mau dia data sekunder, data primer bisa kita gunakan. Jadi konsepnya sebenarnya jika kita punya beberapa variabel dan kita ingin melihat konsep dari pengaruh tadi, mau X atau Y, itu kita lihat pengaruhnya, kita bisa memodelkan. Dan untuk butir soal itu kan kita sebagai peneliti tahu apakah ini bisa kita jadikan peubah gitu. Dan untuk contoh di bidang pendidikan untuk saat ini, mohon maaf saya tidak bisa berikan jurnalnya, mungkin nanti bisa saya share, bisa emailkan ke Bapak atau melewat Pak Jafar, nanti bisa. Memang luas sekali itu konsep dari PLS ini sendiri dan banyak aplikasinya. Tidak hanya yang saya jelaskan hari ini hanya regresi PLS, karena bidang saya memang alhamdulillah di program doktoral ini konsep saya hanya untuk di regresi PLS 1 gitu. Dan untuk pengembangannya pasti banyak, dan saya belum sempat untuk mendalami lebih lanjut PET modeling. Dulu pernah bicara tentang SEM, oke, saya udah pernah pakai sedikit, tapi belum memahami secara konsep, secara dalam. Dan saya tidak berani menyatakan kalau bukan di bidang keilmuan saya gitu, Pak. Dan intinya untuk PET modeling yang tadi Bapak jelaskan, untuk hal yang kayak gitu saya belum berani memberikan tanggapan Pak, karena bukan bidang saya dan khawatir saya juga salah di dalamnya gitu. Tapi intinya di PLS itu sendiri dalam konsep blok-blok, kalau PLS 1 ya Y-nya cuma 1, PLS 2 dan sebagainya bisa blok banyak. Seperti SEM juga dia per blok-blok, kita mengekstraksi dari data dari kalau kita butir-butir pertanyaan atau kita anggap dia X1, X2 gitu, kita ekstraksi menjadi variabel baru. Ada kalau di SEM ada inner, ada outer gitu. Kita ekstraksi menjadi variabel baru, dan inilah yang di dalam konsep PLS itu disebut dengan komponen gitu, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih, cukup jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Salam buat Pak Jafar. Insya Allah, Pak Manaf.
Ya, terima kasih Pak Manaf ya. Jauh-jauh dari Ambon ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, sementara studi di UNY, sekarang saya studi S3 di UNY. Kebetulan Pak Jafar itu teman dosen di Ambon. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan, jadi dengan acara webinar ini selain kita bisa mendapatkan materi yang mungkin baru kita ketahui ataupun pengen lebih kita dalami, kita juga bisa bersilaturahmi ya Bapak, Ibu, karena di forum webinar ini kita berasal tidak hanya dari kampus kita saja, tetapi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan untuk acara Prodi MKS ini, Alhamdulillah kemarin pesertanya cukup banyak sampai 300 ya. Jadi sangat mungkin melihat judul materi kita hari ini mungkin sangat tertarik mereka, apalagi melihat narasumbernya ya. Alhamdulillah lulus dari Universitas de Strasbourg Prancis, sekarang masih berdomisili di Prancis. Ya, terima kasih Pak Manaf. Mungkin untuk Bapak Ibu lainnya yang masih ingin bertanya, para mahasiswa dipersilahkan. Mohon maaf Bu Evni, mungkin kalau ingin lebih lanjut bisa kontak saya. Oh iya, karena okay. Saya ada webinar lainnya Wow. ke-4, jadi mohon maaf. Iya, maaf karena schedule kita cuma 1,5 jam, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Saya sudah arrange waktu. Mungkin bisa ada email saya, bisa kontak by email nanti untuk informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Bu Titin ya. Berarti memang kemarin waktu kontak itu Bu Evni kita jadwalnya sampai berapa? Ternyata habis ini Bu Titin masih ada webinar yang lain lagi, sangat luar biasa apresiasinya. Semoga nanti saya manggilnya Kak Titin ya, Ibu Titin nanti bisa kembali lagi ke kampus FEBI dan bisa memberikan ya, amin, ditunggu Kak kehadirannya di kampus FEBI kita tercinta. Ya, mungkin sebelum berakhir, Bu Evni, saya sedikit ingin mengucapkan, karena masih di masa Syawal, saya mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa saya dan teman-teman sejawat yang ada salah hilaf, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita, ya bagian dosen kita bisa berkolaborasi, membangun link kerjasama, melakukan penelitian bersama, dan itu sangat kita butuhkan. Jadi penelitian terbaik bukan hanya kita berdiri sendiri, kita bisa ajak mahasiswa, kita berkolaborasi, ada yang dari Ambon, ada yang dari Kalimantan, teman saya di sini, kita bisa berkolaborasi, semakin baik nama kita dari instansi yang berbeda di jurnal itu semakin bagus pula gitu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua jika ada apa-apa ingin berkolaborasi, saya dengan terbuka, senang hati, mari kita sama-sama membangun ya konsep penelitian yang saling berintegrasi gitu. Tidak hanya di bidang ekonomi, baik mungkin di bidang yang lainnya. Mungkin itu saya dari ya, terima kasih ya Bu Titin. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin untuk hari ini kita acara webinarnya sampai di sini. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara webinar Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya moderator dan juga sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak, Ibu, para mahasiswa semuanya. Dan teruntuk Ibu narasumber, saya mengucapkan terima kasih Bu, karena sudah bersedia untuk mengisi materi hari ini, Ibu Dr. Titin Agustin Ningsih, SSI, MSI. Dan semoga Ibu bisa secepatnya kembali ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. Ya, mungkin webinar hari ini Rabu 3 Juni 2020 saya tutup, dan saya selaku moderator menyampaikan permintaan maaf jika ada salah kata, salah penyampaian dalam acara diskusi webinar kita kali ini.
Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa ketemu, berkumpul kembali nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin live ya? Iya, ya Bu. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah share materinya akan di-share di grup WA. Kemudian kalau ada yang ingin berdiskusi nanti juga kita terima karena sangat menarik sekali materi ini untuk proses perkuliahan, penelitian dan masih banyak sekali manfaat lainnya. Dan untuk hal yang lainnya nanti akan didiskusikan. Terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Ibu. Saya izin leave meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak admin mungkin bisa langsung di end meeting, Pak.